makan siang gratis itu sangat tepat sasaran kalau misalnya di Papua dan dibutuhkan. Karena kelaparan setiap hari, anak-anak kelaparan setiap hari. Kita jangan ngomong di kota-kota. Kalau misalnya ada tokoh politik, artis semua yang main ke Papua tapi pernah ke kota, mereka nggak pernah masuk ke pedalaman pelosok, itu sama aja omong kosong. Jadi mereka hanya menggambarkan kebahagiaan ilusi buat kita semua. Seolah-olah Papua ini berkembang. Itu kebahagiaan ilusi. Coba suruh masuk ke pedalaman, perbatasan PNG, Papua Nugini, kita bakal ngelihat kelaparan setiap hari, pekerjaan nggak ada, uang nggak ada, mau beli makan nggak ada, cuma punya sistem barter di sana. No. Ya, dan itu terjadi Om Ded. Barter ada di sana. Anak-anaknya petik ubi, singkong, nanti kalau misalnya dia pengen makan mie instan, tukarnya kemana? Ke pos, pos tentara. Teman-teman kita TNI di pedalaman di pos itu luar biasa kerjanya. Selain mengamankan wilayah kita, ternyata mereka juga masuk sampai ke urusan perut. Luar biasa. Jadi udah kompleks banget. Udah kompleks banget. Banget. Dan oke. Aduh. Bingung gue jadinya. Lu ke Papua, begitu ngelihat mereka di sana, apa rasanya? Ini Papua nih. Ya. Gua ke Papua pertama kali gue begitu ngelihat mereka ke sana, seperti ya gue udah dikasih tahu sama teman tentara di sana, lu bakal ngelihat Indonesia 50 tahun sebelumnya. Dan benar terjadi. Gue ngelihat nggak ada keadilan di sana. Jadi anak-anaknya juga sekolahnya terbatas. Bahkan di satu kampung itu cuma ada sekolah SD, SMP nggak ada. Terus sekarang gimana kita mau maksa mereka mau mengejar pendidikan, sedangkan SMP-nya nggak ada. Setelah itu mau ngapain? Yang ada SMP harus ke kampung sebelah. Itu jalan kakinya juga lama, jauh. Dan mereka ini kebanyakan bertransaksi di PNG, Papua Nugini. Gue kan mampir ke satu kampung namanya Kampung Kombut. Di situ lebih dekat dengan PNG. Sekarang akses jembatannya rusak aja, nggak diperbaiki sampai sekarang. Jadi satu-satunya akses jembatan yang bisa masuk ke wilayah Indonesia kita, seperti misalnya Bovendigul, Mindip Tanah, dan lain-lain, itu sampai sekarang nggak diperbaiki. Yang ada memaksa warga di sana masuk ke PNG untuk bertransaksi di sana, jual pinang ke sana. Iya. Jadi bergantung kepada negara tetangga kita. Karena ini kompleks, Bos. Kompleks. Di situ kelaparan setiap hari karena seperti itu, pekerjaan nggak ada. Kenapa nggak dibenerin? Gue nggak tahu ini sistemnya yang salah seperti apa, gue nggak tahu. Atau memang permainan? Ya mungkin sengaja dimiskinkan, sengaja dibodohkan supaya kita nggak pintar menuntut, ya kan? Karena kalau kita terlalu pintar kan menuntut juga mungkin bagi oknum-oknum korup, ya kan? Tanahnya kaya Om Ded, tanahnya kaya di sana, kaya banget. Cuma ya rusak di sana, rusak. Adik-adiknya juga, kita bisa ngeliat adik-adiknya ya kemana nggak mandi atau apa. Kita bisa ketemu dengan orang yang 1 bulan nggak mandi juga ada. Kalau misalnya mereka haus tinggal minum di sungai. Jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak tahu kalau di kampung itu nggak tahu kalau ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, bos senengnya gimana? Senengnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gue taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut itu kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gue tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gue sedih. Maksudnya ya kalau misalnya lu luar biasa sih, Bang. faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya? Sedangkan lu lihat sendiri di Papua seperti. Ya gue lihat sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua.
Kalau memang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja dibatasi. Sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu, Om Ded. Dari zaman Belanda memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang masyarakatnya sengaja dibuat agak dari zaman Belanda itu, setelah gue pelajari kemarin dari sejarahnya itu, ternyata bukan dari Belandanya loh. Ternyata dari tuan tanah yang ada di Indonesia yang kerjasama dengan mereka. Makanya VOC yang masuk itu kan bukan Belanda, VOC-nya yang masuk kan. Tapi kalau lu mengatakan bahwa lu bawa nasi juga, gue bawa nasi, gue minta bantuan tentara untuk masak. Oke, kalau tadi bilang bahwa secara sistem aja udah nggak benar, secara sistem salah atau mungkin ada kesengajaan untuk membuat itu terjadi, lu kesulitan nggak untuk bisa ke Papua? Gue awalnya kesulitan karena pertama ini wilayah nggak gue kuasai, nggak kayak di Jawa. Terus juga minim informasi, tapi gue terbantu oleh teman-teman tentara TNI kita yang bertugas di sana. Kalau secara izin gimana? Secara izin nggak ribet dan nggak ada izin sama sekali. Dan mereka karena mereka ini satgas di sana itu udah membina hubungan yang cukup baik, sudah cukup lama dengan kepala kampung di sana. Jadi begitu kita tujuan kita apa, mereka yang briefing ke sana, mereka yang minta izin. Kalau misalnya gue nggak ada bantuan tentara, nggak ada bantuan satgas di sana, kayaknya susah sekali. Karena izin aja mungkin kita harus berhari-hari juga. Ya, berarti lu terbantu ya? Sangat terbantu oleh teman-teman kita, rekan tentara kita di sana. Ada ketakutan nggak? Pasti ada ketakutan karena ya kita tahu juga rawan juga. Betul. Nah, gimana tuh? Karena ini benar ya, ini benar. Jadi sebelum ini kayaknya bukan di kepala gue deh, ini kayaknya beneran terjadi. Kayaknya lu tuh pernah chat gue deh sebelum pergi ke Papua. Iya, gue pernah ngechat lu kalau misalnya terjadi hal-hal yang apa gitu pokoknya ya, mungkin gue bilang mungkin lu salah satu orang yang bakal gue repotin ya. Iya. Dia pernah chat gue gitu. Berarti ya agak deg-degan juga dong, Bun. Agak deg-degan. Di Papua itu agak menakutkannya selain kelompok kriminal bersenjata, kita juga takut khawatir dengan malaria. Malaria yang sangat membunuh di sana. Jadi malaria kita ternyata di Indonesia ini ada malaria kita ini yang stadium pertama dan keempat. Di mana yang keempat ini udah stadium akhir yang paling mematikan. Jadi banyak rekan-rekan tentara kita meninggal gugur justru karena malaria di sana, Om Ded. Jadi begitu kena virusnya yang bakalan nempel terus di hati, dia bakalan bikin kita kayak halusinasi. Itu ada vaksin nggak? Sampai sekarang obatnya juga nggak. Nah berarti nggak, maksud gua kan kadang-kadang ada satu penyakit yang kalau lu mau ke negara tersebut atau mau divaksin dulu. Ini? Gua kesana gue cuma minum pil aja. Jadi gue seminggu sebelum berangkat itu gue minum tiap hari rutin. Selama gue di sana gue tiap hari rutin juga minum. Pas pulang 1 minggu gue juga harus minum. Jadi itu ilmu ngasal lu atau memang dari rekan-rekan tentara. Jadi mereka kasih tahu saranin obat ini diminum 1 minggu sebelum berangkat, pulang nanti 1 minggu. Jadi dan di sana vaksin juga nggak pengaruh katanya. Karena gue sempat nanya apa perlu gue vaksin? Kata temen gue di sana juga nggak pengaruh. Juga mereka ini tentara yang tugas di sana, mereka ini juga dari vaksin, tapi tetap aja kena. Tetap aja banyak yang gugur. Berarti lu kayak makan obat kayak orang udah sakit gitu ya? Iya, supaya kalau masuk malarianya dan sebagainya, obatnya udah bekerja dulu intinya kan? Obat itu juga merusak hati. Jadi